Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk belajar ilmu agama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah, mencerahkan wajah kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas bab yang ke-6, bab fit taqwa, bab tentang ketakwaan. Dan ada beberapa dalil yang sudah kita bacakan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di pembukaan dari bab ini, yang menunjukkan tentang keutamaan takwa dan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Dan ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu waqala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang serupa dengan bab ini sangatlah banyak dan sudah diketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqana. Kalimat furqan atau furqanan ini ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan beberapa ibarah, beberapa jenis atau beberapa ungkapan. Di antaranya furqanan bermakna najatan, yaitu kesuksesan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian kesuksesan. Sebagian yang lain mengungkapkan furqanan yaitu makhrajan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian jalan keluar. Ini mirip dengan ayat yang kita bacakan di atas dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Dan makna yang paling sering furqanan yaitu faslan, yaitu pembeda ataupun pemisah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian pembeda atau pemisah. Pemisah dari apa? Kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, yaitu ketika menafsirkan ayat ini, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, imtithal al-abdu li taqwa rabbih unwanun sa'adah. Seorang hamba ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertanda kebahagiaan, wa alamatul falah, dan tanda kesuksesan. Wa qad rattaballahu ala taqwa min khairid dunya wal akhirah syai'an katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang siapa yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, baik di dunia maupun
di akhirat. Fadzakara huna anna man ittaqallaha hasala lahu arba'ata asya'. Dan disebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan menghasilkan 4 perkara atau 4 keuntungan. Kullun wahidin minhuma khairan minad dunya wa ma fiha. Satu saja dari kebaikan-kebaikan ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita mendapatkan satu saja dari kebaikan-kebaikan seperti ini, maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Al-awwal al-furqan. Kebaikan yang pertama bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan furqan. Wa huwa al-ilm wal huda alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal hadi wad dhalal. Yaitu adalah ilmu dan petunjuk yang dengannya seorang hamba bisa membedakan antara petunjuk dan juga kesesatan. Dia bisa tahu jalan-jalan petunjuk dan dia bisa tahu jalan-jalan kesesatan. Taib. Wal haqqu wal batil. Dia bisa mengetahui antara yang hak dan yang batil, yang benar maupun yang salah. Wal halal wal haram, bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Wa ahlus sa'adata min ahli saqawah, dan dia bisa membedakan mana orang-orang yang membawa kepada kebaikan, membawanya kepada kebahagiaan, dan mana orang-orang yang akan membawanya kepada kesengsaraan. Masya Allah. Inilah makna al-furqan, yaitu pembeda dari hidayah kepada kesesatan, pembeda antara yang halal maupun yang haram, pembeda antara yang hak maupun yang batil. Ini akan didapatkan jika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dengan penjelasan yang sangat bagus. Ya, kata beliau, yaj'al lakum furqanan ay yaj'alakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Yaitu Allah akan menjadikan bagi kalian untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa bainadh dhar wan nafi', bisa membedakan mana hal-hal yang mudarat dan mana hal-hal yang bermanfaat. Ini disebabkan karena bertakwa. Wa hadza yadkhul fihi al-ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulumi ma la yaftahuha li ghairihi. Termasuk furqan adalah Allah akan membukakan bagi orang itu ilmu. Dia diberi ilmu oleh Allah, dibukakan ilmu, dibukakan wawasannya, dibukakan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memahami perkara-perkara yang banyak yang tidak dibukakan untuk orang lain. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdi. Maka sesungguhnya ketakwaan itu akan menjadikan bagi orangnya tambahan hidayah dan juga tambahan ilmu dan juga tambahan hafalan. Lalu beliau membawakan keterangan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang mengadu kepada gurunya Waqi. Syakautu ila Waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadukan kepada Waqi tentang buruknya hafalanku, dan beliau menunjukkan kepadaku atau menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta 'asiyan. Dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau maksiat, kurangnya ketakwaan, maka cahaya ilmu pun akan meredup, cahaya ilmu dalam hati pun akan berkurang. Semakin seorang bertakwa kepada Allah, semakin dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka cahaya ilmunya semakin kuat. Dia akan mudah memahami, dia akan mudah menghafal, bahkan dia semakin kuat merenungkan ataupun mendapatkan ibrah-ibrah dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara makna dari furqanan, yaitu Allah akan
memberikan dia ilmu, sehingga dengan ilmu itu banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, bisa membedakan yang halal dan yang haram, bisa mengantarkannya ke jalan yang lurus, dia bisa mengetahui mana kebaikan-kebaikan sehingga dia mengamalkannya, dia bisa mengetahui mana hal-hal yang diperintahkan, mana hal-hal yang merupakan sunnah Rasulullah, sehingga dia jalankan sunnah-sunnah itu. Ada orang-orang yang tidak bertakwa, tidak dikasih ilmu oleh Allah, dia tidak mengetahui mana kebaikan, mana keburukan, dia tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang kesyirikan, sehingga mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Banyak manusia yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil gara-gara apa? Tidak punya ilmu, tidak bisa membedakan. Adapun orang-orang yang bertakwa dikasih ilmu, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, furqanan juga, ya, furqanan maknanya adalah pembeda, termasuk adalah Allah akan memberikan firasat yang kuat kepada hamba tersebut. Dia memiliki firasat yang tajam, firasat yang kuat. Maka kita lihat para ulama bagaimana mereka bisa menyimpulkan persoalan-persoalan yang rumit, tapi mereka bisa memberikan hukum, menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang umum. Perkara tersebut, ya, tidak ada dalilnya yang jelas, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi mereka bisa menyimpulkan hukum tertentu dari dalil-dalil yang umum, dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, dan hukum-hukum yang banyak. Ini Allah beri ketajaman firasat kepada mereka. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa yadkhul fi dzalika aidan al-firasah anna Allah yu'ta al-muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Masuk di dalamnya juga Allah memberikan firasat kepada orang yang bertakwa, yang mana dengan firasat itu dia bisa membedakan ketika berada di tengah-tengah manusia. Wa bi mujarradi ma yara al-insan ya'rifu annahu kadzib aw shadiq. Begitu dia melihat orang itu, langsung dia bisa mengetahui ini orang pendusta atau ini orang yang jujur. Begitu langsung melihat mukanya, dia bisa membedakan, bisa tahu ini orang yang amanah, ini orang yang tidak bisa dipercaya. Begitu lihat wajahnya, bisa tahu ini orang yang takwa, ini orang yang baik, ini orang yang tidak baik. Ini orang yang akhlaknya baik, ini orang yang akhlaknya buruk. Ini orang yang selalu berbuat maksiat sendiri-sendirian, maksudnya di saat sendirian. Langsung tahu dari wajahnya. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika datang kepadanya seorang, dia langsung menebak kamu habis bermaksiat. Jadi Allah kasih firasat yang tajam, melihat wajahnya langsung ketahuan, ya, kalau orang ini habis berbuat maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan itu di banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, firasat-firasat yang kuat. Bahkan bukan sahabat Nabi, ya, orang di antara kita ada yang Allah beri mereka firasat yang kuat. Dia bisa mengetahui ketika ada orang yang datang melamar putrinya, sekedar melihat laki-laki itu dia sudah bisa mengetahui ini laki-laki yang baik atau tidak baik dari firasat yang kuat. Ini timbul karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa contoh firasat dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti sahabat Umar ibn Khattab, ya, dan itu merupakan karomah, ya, termasuk firasatnya para sahabat dan juga termasuk karomahnya mereka. Di sini beliau memasukkan wa yadkhul fi dzalika aidan ma yahsul lil muttaqina minal karomat allati la tahsulu li ghairihim. Termasuk furqan adalah Allah memberikan bagi orang bertakwa itu karomah, ya, memberikan kemuliaan allati la tahsul li ghairihim, yang tidak didapatkan oleh orang selain mereka. Wa min dzalika ma hasala li katsirin minas sahaba wat tabi'in. Yang itu terjadi atau itu yang didapatkan oleh kebanyakan para sahabat dan juga para tabi'in. Fakana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dzata yaumin yakhtub 'alal mimbar, ya, beliau mencontohkan Umar bin Khattab suatu ketika beliau khutbah di atas mimbar, fasami'uhu yaqulu fi athna'il khutbah ya sarih al-jabal ya sarih al-jabal.
Di tengah-tengah khutbahnya tiba-tiba beliau mengucapkan ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, gunung itu. Wahai Sariyah, gunung itu. Maksudnya wahai Sariyah, berlindunglah di balik gunung itu. Berlindunglah di balik gunung itu. Karena Umar bin Khattab mengutus pasukan yang panglimanya itu bernama Sariyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk sahabat Umar bin Khattab bisa melihat kondisi pasukan yang beliau utus di medan perang. Fata'jabu min man yukhatabu wa kaifa yaqulu hadzal kalam. Maka orang-orang yang mendengarkan khutbah itu merasa takjub dan keheranan, bagaimana Umar bisa mengatakan perkataan seperti itu fi asna'il khutbah, di saat beliau khutbah. Faidallahu subhanahu wa ta'ala qad kasyafa lahu an sariyatin fil Iraq kana qaiduha sariyatan ibni Zanim. Ternyata Allah menyingkap untuknya, beliau bisa melihat utusan pasukan yang beliau kirimkan ke negara Irak, dan ketika itu panglimanya bernama Sariyah bin Zanim. Wa kana al-adu qad hasarahum wa kasyafa Allahu li Umar an hadhihi sariyah ka'annama yushahiduha ra'al ain faqala liqaidiha ya Sariyah al-Jabal. Maka Allah membukakan bagi sahabat Umar bin Khattab, beliau melihat seperti seakan-akan melihat di mata kepalanya sendiri, melihat di hadapannya. Maka dia mengatakan, wahai Sariyah, berlindunglah di balik gunung. Dan panglima ketika itu yang bernama Sariyah ini, dia pun mendengar ucapan Umar bin Khattab, ya, atau mendengar ada suara yang menyerukan, wahai Sariyah, berlindunglah di balik gunung. Mereka pun berlindung di balik gunung, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Masya Allah, ini karomah. Dan sahabat Umar bin Khattab termasuk sahabat yang paling banyak memiliki karomah, sampai dijuluki rajulun ya mulhim atau rajulun mulham, seseorang yang dikasih ilham, banyak dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pendapatnya Umar bin Khattab selalu bertepatan dengan wahyu. Sahabat Umar bin Khattab mengusulkan suatu perkara, maka turun ayat membenarkan usulan itu. Sahabat Umar bin Khattab ya, diantaranya mengusulkan ketika perang Badar ya, supaya kita bertempat di sumur Badar. Kita jangan di depan tapi di belakangnya, kita membelakangi sumur Badar. Jangan di sumur Badar di depan kita, tapi sumur Badar di belakang kita. Dan Nabi SAW menerima usulan tersebut ataupun usulan-usulan yang lain, seperti beliau mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika banyak penghafal yang dibunuh ketika perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Maka beliau mengusulkan kepada Abu Bakar mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf, dan akhirnya Allah membuka hati Abu Bakar dan menerima usulan itu. Dan bayangkan manfaatnya luar biasa bagi kaum muslimin. Kalau seandainya tidak dikumpulkan menjadi satu mushaf, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan Al-Quran, atau bisa hilang Al-Quran itu dari kaum muslimin. Dan masih banyak lagi usulan-usulan beliau yang bertepatan dengan wahyu. Taib. Ini diantara karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, termasuk karomah Allah berikan kepada sahabat-sahabat yang lain, sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Taib. Kemudian diantara manfaat ataupun keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa selain furqana, selain pembeda tadi, yaitu wa yukaffir ankum sayiatikum, yaitu Allah akan mengampuni atau menghapus dosa-dosa kalian. Tadi kita menyebutkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya, insyaallah masih ingat ya. Tadi Syekh Sa'di mengatakan, barang siapa atau Allah memberikan kepada orang yang bertakwa yaitu 4 hal, atau orang yang bertakwa akan mendapatkan 4
perkara. Yang pertama adalah Al-Furqan. Ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga kata Syekh Sa'di, Ats-tsani wa tsalis takfirus sayyi'at wa maghfiratad dzunub. Wa kullu wahidin minhuma dakhilun fil akhar indal itlaq. Yang kedua dan yang ketiga yaitu takfirus sayyi'at wa maghfiratad dzunub, yaitu dihapusnya dosa-dosa dan maghfiratad dzunub, ya, yaitu diampuninya dosa-dosa. Ini dua kalimat yang secara artinya mirip. Ya, kalau kita baca ayatnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, akan dihapus dosa-dosa kalian dan juga akan diampuni dosa-dosa kalian. Jadi kayaknya mirip ya, diulang kembali. Maka di sini para ulama ya, menyebutkan ya, perbedaan antara wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ya, dihapusnya dosa-dosa kalian dan diampuninya dosa-dosa kalian. Di antara perbedaannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama tafsir yang lainnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu dosa-dosa kecil, akan diampuni dosa-dosa kecil kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, yaitu dosa-dosa besar. Alias kalau siapa yang bertakwa kepada Allah akan diampuni dosa-dosa kecilnya dan juga dosa-dosa besarnya. Perbedaan yang lain, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu akan dimudahkan untuk beramal soleh. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa yukaffir ankum sayyi'atikum takfirus sayyi'at yakunu bil a'malis soleh. Yang dimaksud dengan diampuninya dosa-dosa yaitu dengan amalan-amalan soleh, dimudahkan untuk beramal soleh, karena amalan soleh itu bisa mengampuni dosa-dosa atau bisa menggugurkan dosa-dosa. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan baginya untuk beramal soleh. Kalau dia sudah beramal soleh, maka dosa-dosanya apa? Akan digugurkan. Karena Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibal kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua menjadi kafaratun, penghapus dosa atau penggugur dosa. Majtunibal kabair, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ini makna wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah mudahkan baginya untuk beramal soleh. Atau makna yang lain, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu Allah akan menghapus dosa-dosanya di masa lalu. Apakah itu dosa besar maupun dosa kecil, di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Adapun wa yaghfir lakum dunubakum atau wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa kalian, maknanya yaitu dosa-dosa besar. Makna yang kedua yaitu Allah akan menutupi aib-aib kalian. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya, yaitu wa yaghfir lakum, yaitu Allah akan menutupi aib-aib kalian. Jadi wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian di masa lalu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, alias Allah menutupi aib-aib yang kalian kerjakan. Baik. Mana yang lain sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dimudahkan untuk bertobat. Allah mudahkan untuk istighfar. Siapa yang bertakwa kepada Allah selalu dimudahkan untuk istighfar, selalu dimudahkan untuk tobat kepada Allah. Ini kata beliau, wa yaghfir lakum bi ayyi yassirukum lil istighfar wat taubah. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abd ay yassirahu lil istighfar wat taubah. Yaitu Allah mudahkan bagi kalian untuk istighfar dan juga tobat.
Dan sesungguhnya ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada seorang hamba ketika Allah mudahkan bagi orang itu untuk beristighfar dan tobat. Dia selalu sadar kalau yang dia lakukan itu dosa, maka dia pun segera tobat. Dia selalu istighfar, selalu introspeksi diri kalau selama ini dia selalu punya banyak kesalahan. Lisannya selalu beristighfar dan juga dia selalu bertobat kepada Allah karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Yang paling bahaya atau musibah yang paling besar, kata Syekh Utsaimin, adalah ketika orang itu tidak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah dosa. Ini musibah. Termasuk musibah yang menimpa orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Karena orang-orang yang melakukan kebid'ahan biasanya dia tahu yang dia lakukan itu adalah kebaikan, padahal yang dia lakukan adalah keburukan. Ini sangat berbahaya. Makanya kata para ulama, pelaku bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan, disukai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat dia melakukan sesuatu, dia tahu yang dia lakukan itu adalah dosa. Kalau dia sadar yang dia lakukan itu dosa, ada kemungkinan suatu saat dia akan tobat. Karena dia tahu yang dia lakukan itu dosa. Dia tahu kalau khamr ini haram, dia tahu kalau zina ini haram, dia tahu kalau judi ini haram. Insya Allah suatu saat dia sadar, dia bisa meninggalkan perbuatan itu. Tapi kalau pelaku bid'ah, semakin dia melakukan, semakin dia merasa nikmat. Ya, semakin dia melakukan, dia semakin tahu kalau itu adalah kebaikan. Apalagi dia mendapatkan manfaat dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Mungkin dia merasakan hatinya yang seolah-olah sangat dekat sekali dengan Allah dengan perbuatan bid'ah itu. Dia merasakan kekhusyuan yang luar biasa dengan perbuatan bid'ah itu. Bahkan mungkin seakan-akan dia telah ditampakkan surga di hadapan matanya, sehingga dia semakin nikmat melakukan perbuatan itu yang dia anggap itu amal soleh, padahal itu kebid'ahan. Sulit bagi orang seperti itu untuk tobat. Ini bahaya. Ya, disebutkan ya, bahwasanya ada seorang di Baghdad ya, yang dia tidak hadir di majelis gurunya beberapa hari dan gurunya merasa kehilangan orang itu. Begitu dia datang ke rumahnya, ternyata murid ini mengatakan, "Saya tidak perlu lagi belajar kepada engkau. Saya sudah menemukan jalan menuju surga." Wah, gurunya heran, "Kok bisa? Kalau begitu saya mau, ingin dapat jalan ke surga, jalan pintas gitu." Kata orang ini, "Kalau begitu nanti malam datang ke rumah sini. Pada Isya kita duduk, kita zikir dalam satu ruangan, kita akan tembus ke surga." Masya Allah. Jadi bukan hanya tembus ke Mekah saja, tapi ini langsung tembus ke surga. Maka pada Isya gurunya datang, mereka duduk lalu baca zikir-zikir tertentu. Tiba-tiba datang sosok yang membawa mereka menuju ke suatu tempat yang sangat indah ya surga seperti itu ya. Maka mau mendekati waktu subuh, sosok ini mengatakan, "Sekarang kita pulang karena waktunya sudah selesai." Kata gurunya, "Ngapain saya pulang? Sudah di dalam surga kok pulang? Ya, kalau sudah masuk surga ngapain keluar lagi?" Akhirnya terdengar suara azan subuh. Ternyata mereka kaget berada di tempat pemungutan sampahnya penduduk Baghdad. Sedang berada di tempat sampah. Tapi syaitan menghayalkan mereka itu berada di surga. Bayangkan ya, syaitan dengan cara atau dengan berbagai cara bisa menggoda manusia, bisa menyesatkan manusia, padahal mereka melakukan atau berada di jalan yang sesat, tapi seakan-akan mereka di jalan yang benar. Dan inilah yang sangat berbahaya. Ini musibah terbesar. Termasuk juga para pecinta dunia ya, orang yang mencintai dunia berlebihan ya, sulit bagi dia untuk bertobat kepada Allah, padahal dia tahu perbuatan dia itu salah. Dia betul-betul mengakui kalau yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang haram. Tapi karena cintanya kepada dunia yang berlebihan, dia tidak mampu meninggalkan perkara yang haram itu. Dan ini juga berbahaya. Maka kita selalu berusaha jangan sampai mencintai dunia berlebihan
apalagi dunia itu sampai masuk ke dalam hati. Nanti akan kita jelaskan. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa memang dunia itu sangat nikmat, ya, seperti rasa yang sangat manis, kemudian pemandangan yang sangat hijau yang membuat nikmat ketika memandangnya, membuat nikmat ketika merasakannya, tapi itu hanyalah dunia. Kalau terlalu mencintai dunia yang berlebihan, dia bisa lupa, dia bisa tidak mau meninggalkan dosa-dosa, padahal dia tahu itu merupakan dosa. Karena terlalu cinta kepada dunia, dia tahu penghasilannya itu adalah penghasilan yang haram. Dia bekerja di penghasilan yang haram, pemasukannya adalah pemasukan yang haram, tapi terlalu cinta kepada dunia tidak sanggup meninggalkan perbuatan yang haram itu, penghasilan yang haram itu. Padahal kalau ditanya hukumnya, dia tahu itu hukumnya haram, ya. Ini sangat berbahaya. Tanpa dia sadari, mungkin sebelum dia tobat kepada Allah, ajalnya lebih dulu menjemputnya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Jadi Allah mudahkan bagi orang itu untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Allah menutup ayat ini dengan kalimat wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, alias balasan berupa surga. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, orang yang bertakwa kepada Allah mendapatkan balasan, ya, yaitu perkara yang keempat, ar-rabi al-ajrul azim was-sawabul jazil liman ittaqahu wa athara ridahu ala hawa nafsihi. Yang keempat adalah balasan yang besar dan pahala yang terbaik, yaitu surga. Ini adalah karena buah dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho kepadanya, maka Allah akan memberikan balasan yang besar, yaitu berupa surga. Inilah 4 manfaat yang didapatkan oleh orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, yaj'al lakum furqanan. Allah akan menjadikan baginya furqan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan yang keempat, Allah memiliki keutamaan yang besar, alias orang yang bertakwa akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab takwa ini, sekitar 5 hadis yang beliau bawakan. Adapun hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum, faqalu laisa an hadza nas'aluk, qala fa Yusufu nabiyullahi ibni nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni khalilillah. Qalu laisa an hadza nas'aluk, qala fa an ma'adinil arab tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Muttafaqun alaih. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia? Siapakah manusia yang paling mulia? Beliau mengatakan atqahum, yaitu yang paling bertakwa. Jadi spontan ketika ditanya secara umum seperti ini, siapakah manusia yang paling mulia? Spontan beliau langsung menjawab atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa
yang menjadi mulia di sisi Allah adalah atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Faqalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat mengatakan, ya, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Qala, maka beliau menjawab lagi, fa Yusuf nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, yaitu seorang nabinya Allah, anak dari nabinya Allah, anak dari nabinya Allah, anak dari kekasihnya Allah. Beliau mengatakan orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, karena yang beliau pahami dari pertanyaan para sahabat itu, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Yang beliau pahami adalah dari sisi nasab. Ya. Kalau dari sisi nasab, maka beliau tadi menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang umum. Walaupun orang mulia dari sisi nasabnya itu tidak ada apa-apanya, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka beliau menjawab, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ketika mereka mengatakan bukan itu yang kami tanyakan, maka beliau menjelaskan, berarti orang yang nasabnya mulia sekaligus dia orang yang paling bertakwa. Maka beliau menjawab, fa Yusuf, yaitu Nabi Yusuf, orang yang dari sisi nasab sangat mulia. Dari sisi keimanan beliau orang yang sangat bertakwa kepada Allah, karena seorang nabi. Fa Yusuf nabiyullah, yaitu Yusuf nabinya Allah, anak dari nabinya Allah, anak dari nabinya Allah, anak dari kekasihnya Allah. Masya Allah, nasab yang sangat mulia, karena Nabi Yusuf ini dari keturunan Nabi. Nabi Yusuf bapaknya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, buyutnya seorang nabi. Masya Allah. Bapaknya Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Masya Allah. Jadi nasab yang sangat mulia, sekaligus beliau orang yang sangat bertakwa. Namun para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluk, bukan kena ini atau bukan seperti ini yang kami tanyakan. Berarti beliau memahami pertanyaan sahabat itu berarti tentang nasabnya orang-orang Arab. Fa an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang ma'adinil Arab, tentang apa? Asal usulnya Arab, asal usulnya orang-orang Arab, yaitu nasabnya orang Arab yang kalian tanyakan kepadaku. Maka beliau mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara kalian atau di antara mereka adalah yang terbaik di masa jahiliyahnya, atau siapa yang terbaik di masa jahiliyahnya maka dia akan terbaik ketika masuk Islam. Kalau di masa jahiliyahnya dia orang yang terbaik, maka kalau masuk Islam dia pun akan terbaik. Idza faqahu. Tapi syaratnya apa? Kalau dia orang yang berilmu, dia orang yang faham tentang agama, baru dia akan menjadi mulia. Tapi kalau dia di masa jahiliyah, dia sangat terpandang, nasabnya sangat mulia. Tapi kalau dia tidak belajar ilmu agama ketika masuk Islam, maka dia tidak menjadi paling mulia. Berarti di sini beliau sedang menjelaskan bahwa nasab itu tidak akan berguna apapun kalau tidak punya ilmu agama. Dari hadis ini beliau mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu agama, yang faham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang faham tentang hukum Allah akan menuntunnya menjadi orang yang paling bertakwa. Kalau sudah punya ilmunya, sudah punya pemahaman, dia sudah sudah berilmu tentang agama Allah, maka akan mengantarkannya menjadi orang yang bertakwa. Dan yang dinamakan orang yang berilmu oleh para ulama, yaitu bukan hanya sekedar wawasan,
Orang yang berilmu berarti orang yang berilmu sekaligus yang beramal. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Barang siapa yang berilmu atau para ulama itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, yang dimaksud dengan orang yang berilmu adalah yang berilmu sekaligus beramal. Jadi bukan hanya wawasan. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum fil jahiliyah khairuhum fil Islam idza faqahu. Orang terbaik dari mereka di masa jahiliyah, maka dia akan terbaik di antara mereka ketika dia masuk Islam kalau dia faqahu, dia belajar, dia berilmu, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang terbaik di masa jahiliyah yaitu dari sisi nasab. Orang-orang di jahiliyah yang nasabnya baik, yang nasabnya terhormat, orang-orang bangsawan, itu mereka akan menjadi mulia ketika masuk Islam kalau mereka faqahu, mereka memiliki ilmu. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, maka nasab itu tidak berarti apapun. Ketika sudah masuk Islam, maka yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nasabnya tidak berguna lagi, hartanya tidak berguna, pangkat dan jabatannya juga tidak berguna dalam agama Islam. Termasuk kekayaannya, termasuk fisiknya, termasuk kekuatannya, ketampanannya, kecantikannya, semua itu tidak berguna di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, bukan fisik, bukan materi, tapi ketakwaan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukan nasab. Kalau pengen mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah faqahu, mereka yang berilmu, yang mau belajar, itu akan menjadi mulia. Dan terbukti orang-orang yang memahami syariat Allah, memiliki ilmu agama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sering kita dengar, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi dari orang-orang beriman yang lain yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang beriman punya derajat, tapi orang yang berilmu sekaligus dia beriman, maka derajatnya lebih tinggi. Maka kita lihat orang-orang yang dahulunya dari sisi nasab itu tidak dianggap, karena mereka para budak, hamba sahaya. Bahkan budak-budak ini menjadi lebih terhormat daripada majikan-majikan mereka. Kita lihat Bilal bin Rabah, ketika dia masuk Islam, maka majikannya masih kafir dan meninggal dalam kondisi kafir. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, hanya ditemani oleh sahabat Bilal bin Rabah. Masuk ke dalam Ka'bah, kemudian keluar lagi, berdiri di depan pintu Ka'bah, menghadap ke orang-orang Quraisy yang ada di sekeliling Ka'bah, supaya mereka tahu bahwa yang mulia di dalam Islam itu bukan nasab, ya, bukan bangsawan ataupun budak. Yang mulia adalah yang paling bertakwa. Untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, ini Bilal yang dahulu kalian siksa, yang kalian suruh-suruh, itu dulu itu budak-budak kalian yang haknya itu hanya separuh, bahkan status manusianya hanya separuh saja. Beda dengan orang yang merdeka, ternyata dia lebih mulia dari kalian-kalian ini. Karena Islam, karena ketakwaan. Dan kita lihat, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang tidak punya apa-apa dari sisi nasab, dari sisi harta, tidak punya apa-apa, tapi menjadi orang yang sangat mulia karena faqahu, punya ilmu agama. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di kalangan tabi'in ada sahabat seorang Imam Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in, kemudian Hasan Al-Basri, Muhammad ibni Sirin. Ini semua ini mantan-mantan budak, tapi lihat Allah muliakan mereka gara-gara punya ilmu. Atha bin Abi Rabah, ya, seorang ulama yang ada di Mekah, muridnya Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau dari fisik, beliau orang dari negeri Ethiopia, ya, seorang budak dari Habasyah. Kalau dari sisi fisik disebutkan hidungnya sangat pesek, saking peseknya itu seperti buah kacang, ya, buah kacang tanah. Jadi bayangkan 2 kacang tanah di hidung, hanya seperti itu hidungnya. Peseknya luar biasa, kulitnya berwarna hitam, tubuhnya cacat, tapi Allah muliakan. Disebutkan ada seorang khalifah yaitu Sulaiman ibni Malik bin Marwan.
ketika datang di musim haji, dia ingin bertanya tentang hukum-hukum kepada Atha bin Abi Rabah. Maka dia datang ke Ka'bah atau di sekitar Ka'bah. Atha bin Abi Rabah sedang sholat sunnah. Maka dia bersama kedua putranya menunggu Atha bin Abi Rabah selesai sholat sunnah.